Terpujilah nama Tuhan. Selamat bertemu kembali. Salam. Puji nama Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan bagi kita semua dalam seluruh perjalanan hidup kita. Dan kesempatan ini kita boleh bersama-sama untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ini adalah kesempatan yang indah bagi setiap kita, orang-orang yang sudah dipanggil untuk menjadi hamba-hamba Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan, untuk hidup di dalam kasih dan anugerah daripada Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Kami naikkan pujian syukur kepadamu Bapa, Allah yang sudah datang ke dalam dunia ini, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Allah yang senantiasa menjaga, melindungi, memelihara kami. Allah yang senantiasa menunjukkan kasih dan rahmat-Nya bagi kami. Allah yang senantiasa menuntun kami dalam seluruh kehidupan kami hari ke hari. Kesempatan yang indah di hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus akan menerangi hati dan pikiran kami, memampukan kami untuk memahami setiap bagian firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Firman Tuhan berkata demikian. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintah-Nya. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintah-Nya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Puji nama Tuhan. Renungan kita pada hari ini berjudul kehidupan orang percaya. Ketika kita membaca bahagian ini, maka kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan tentang kehidupan orang percaya, di mana kehidupan orang percaya adalah sebuah aktivitas dalam perjalanan hidup sehari-hari yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Kalau ia bekerja, ia bekerja seperti untuk Tuhan. Kalau ia belajar, ia belajar seperti untuk Tuhan. Kalau ia melakukan sesuatu, ia berusaha untuk melakukan dengan sungguh-sungguh seperti melakukannya untuk Tuhan. Sehingga kehidupan orang percaya semakin hari semakin bertumbuh di dalam kehidupan yang semakin dewasa di dalam Tuhan, yang semakin hari semakin selaras dengan kehendak dan semakin hari semakin akrab dengan Tuhan. Semakin mengenal siapa sesungguhnya Tuhan itu, dan semakin mengenal sifat dan ajaran serta karakter daripada Tuhan itu sendiri. Dalam bahagian ini Rasul Yohanes, murid yang dikasihi oleh Yesus, mengajarkan tindakan yang harus kita lakukan. Di ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Atau dengan kata lain, bahwa Rasul Yohanes mau mengatakan kepada kita bahwa orang yang sudah percaya kepada Kristus
hendaknya kehidupannya mencerminkan tentang ajaran-ajaran Kristus, kehidupannya mencerminkan tentang firman yang adalah makanan rohani bagi setiap orang percaya dari waktu ke waktu. Ada 3 bagian penting yang perlu dilakukan di dalam kehidupan orang percaya. Yang pertama adalah supaya hidup di dalam kekudusan. Ayat 1 berkata dalam bahagian ini, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Ketika berbicara tentang dosa, dosa adalah masalah utama manusia sejak kejatuhannya. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, seluruh tatanan kehidupan manusia menjadi rusak. Hubungan manusia satu dengan yang lain menjadi rusak. Hubungan manusia dengan alam menjadi rusak. Terlebih hubungan manusia dengan Tuhan menjadi rusak dan menjadi terputus. Antara Tuhan dengan manusia terdapat jurang yang begitu dalam oleh karena dosa itu sendiri. Dan firman Tuhan mencatat bahwa akibat daripada dosa adalah maut. Itu sebabnya banyak upaya yang dilakukan oleh manusia untuk menyelesaikan yang masalahnya dengan dosa. Untuk menyelesaikan dosa yang ada pada dirinya. Tetapi tidak ada seorang pun yang sanggup untuk melakukannya. Tidak ada seorang pun yang sanggup untuk menyelesaikan dosa-dosa yang dilakukan dalam kaitannya dengan kekudusan di hadapan Tuhan. Sebab memang firman Tuhan berkata, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka seluruh keturunannya sampai dengan kelahiran kita punya karakter yang namanya karakter dosa. Tapi orang yang sudah percaya kepada Kristus, semua dosanya diampuni oleh Tuhan oleh karena anugerah daripada Yesus. Namun karena kasih Allah sehingga Allah datang ke dalam dunia, yaitu dalam wujud manusia Yesus Kristus yang lahir, tetapi akhirnya ia mati, disalibkan untuk menyelesaikan dosa-dosa manusia itu. Yesus Kristus dalam bahagian ini disebut sebagai pendamai antara manusia dengan Allah. Lalu apa respon kita dengan pengorbanan yang dilakukan oleh Yesus? Kita diminta untuk mengakui bahwa kita adalah manusia yang berdosa dan percaya bahwa karya penebusan Yesus yang telah terjadi di kayu salib sempurna adanya dan telah menyelesaikan seluruh dosa dan pelanggaran umat manusia. Hidup di dalam kekudusan dalam bahagian ini adalah suatu kehidupan orang percaya yang secara posisi ia telah ditebus oleh Tuhan dengan cara tidak lagi melakukan pelanggaran dan mengabaikan ketetapan-ketetapan Tuhan. Secara posisi kita telah ditebus oleh Tuhan. Secara posisi kita sudah berada di dalam kekudusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Sehingga hidup di dalam kekudusan adalah sebuah progres kehidupan. Tidak lagi melakukan pelanggaran dan dosa-dosa di hadapan Tuhan. Yesus Kristus telah datang ke dalam dunia dan telah menyelesaikan seluruh pelanggaran dan dosa-dosa kita. Yang ia rindukan untuk kita lakukan pada hari ini adalah hiduplah di dalam kekudusan. Tidak lagi bergelut dengan karakter manusia lama, tidak lagi bergelut dengan kehidupan manusia lama, dengan seluruh kecemarannya, dengan seluruh kejahatannya. Tetapi Yesus Kristus merindukan kita untuk memulai kehidupan yang baru dengan manusia baru yang senantiasa memuliakan Tuhan. Yang kedua, kehidupan orang percaya adalah hidup menurut perintahnya. Ayat yang ketiga berkata, dan inilah tandanya
bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Tanda orang mengenal Allah adalah ketaatan pada firman-Nya. Jadi orang yang belum mengenal Allah, sulit baginya untuk taat kepada firman Tuhan. Semakin mengenal Allah, hendaknya kita semakin bertumbuh di dalam cinta dan keinginan untuk mentaati kehendak Allah, serta selalu memiliki kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan. Rasul Yohanes berkata di ayat yang kelima, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Sehingga kehidupan orang percaya dalam bahagian ini adalah supaya kita mendengar firman, lalu melakukan firman itu di dalam kehidupan kita. Sejauh kita memandang dan mengenal Tuhan, sejauh itulah kita hidup di dalam melaksanakan seluruh perintah Tuhan. Pelayanan kita adalah untuk menyukakan hati Tuhan. Hidup kita adalah untuk menyukakan hati Tuhan. Penyebab kita menjadi taat adalah bagaimana dimulai dengan pengenalan kita kepada Tuhan. Bagaimana cara kita mengenal Tuhan? Membaca firman-Nya, membaca Alkitab, membaca kitab suci yang semuanya adalah perkataan dari Tuhan sebagai petunjuk bagi kita untuk menjalani kehidupan dari waktu ke waktu. Jadi hidup menuruti perintah-Nya adalah kehidupan orang percaya yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Tuhan di dalam firman-Nya. Orang percaya adalah orang yang sudah mengerti, yang sudah merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Jadi pengenalan yang baik tentang Tuhan dapat dilihat dengan ketaatan dan kesetiaannya di dalam melaksanakan setiap perintah Tuhan. Kita bisa berkata kepada orang lain, aku mengasihi Tuhan, tetapi harus dibuktikan dengan ketaatan dan kesetiaan kita di dalam mengikuti Tuhan. Kemudian yang ketiga, hidup meneladani Kristus. Ayat yang ke-6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dalam ayat ini ada satu kata, yaitu kata wajib. Kata wajib di sini sama dengan sebuah keharusan. Harus hidup meneladani Tuhan Yesus. Kehidupan yang dijalani Yesus selama ia hidup di dalam dunia ini sebagai manusia. Manusia yang sama dengan saudara, dengan saya. Manusia yang memiliki keterbatasan. Tetapi untuk itulah Yesus lahir ke dalam dunia, supaya hidupnya diteladani oleh murid-muridnya. Dalam arti karakter kita, kepribadian kita, tindakan kita, tutur kata kita yang kita lakukan sejalan dengan apa yang telah Yesus ajarkan. Keteladanan yang diberikan oleh Yesus yang pertama adalah hatinya. Di dalam Matius 9 ayat 36 berkata, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Jadi ayat ini muncul, ditulis oleh karena Yesus memandang orang banyak dan Dia memiliki belas kasih kepada mereka, mengasihani mereka, sebab mereka setia mengikut Yesus, setia untuk mendengar pengajaran Yesus, dan mereka merindukan Yesus senantiasa menggembalakan mereka. Belajar dari teladan karakternya. Yesus berkata, belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Ia tidak kasar, ia tidak sombong, malahan ia sebagai pribadi di mana ia hadir, damai selalu ada di tengah-tengah mereka.
kemudian belajar dari perbuatannya. Ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dunia menilai bahwa orang yang memerintah, orang yang terkemuka adalah patut untuk dihargai. Tetapi Yesus dalam bahagian ini mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita mau terkemuka di antara yang lain, yang harus kita lakukan adalah melayani. Orang percaya yang hidup di dalam kehidupan hari ke hari, yang meneladani Kristus adalah orang percaya yang sementara menjalani proses kehidupan dan melatih dirinya untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan kerinduan Tuhan. Perjalanan kehidupan kita pada hari ini adalah kehidupan yang terus-menerus mengalami perubahan. Seiring dengan itu, seiring dengan bertambahnya usia kita, hendaknya karakter kita juga terbentuk dengan semakin dewasanya kita di dalam Tuhan. Perbuatan kita mencerminkan karakter kita. Apa yang kita lakukan mencerminkan apa yang ada dalam hati kita, apa yang ada dalam pikiran kita. Sehingga apa yang kita kerjakan, perbuatan-perbuatan kita, sikap kita, karakter kita senantiasa mencerminkan tentang kasih Tuhan yang telah berkorban bagi Bapak Ibu Saudara, bagi saya dan bagi kita semua. Kehidupan orang percaya adalah kehidupan yang terus-menerus mengalami perubahan, yang secara dinamis akan menuju kepada kedewasaan di dalam Tuhan. Untuk menjalaninya, Tuhan memberikan petunjuk agar kita menjadi pribadi yang indah dalam pemandangan Tuhan. Untuk itu kita melakukannya adalah hiduplah di dalam kekudusan. Yang kedua, hidup menurut perintah Tuhan. Dan yang ketiga adalah hidup meneladani Kristus. Kiranya bagian firman Tuhan pada kesempatan hari ini kembali mengingatkan kita sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus untuk hidup melakukan setiap bahagian yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita untuk dikerjakan selagi kita hidup dalam dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami naikkan pujian syukur kepadamu Tuhan untuk kesempatan yang indah di hari ini. Kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu sebagai penuntun bagi kami untuk menjalani kehidupan hari ke hari. Sebagai orang-orang yang sudah percaya, Kristus merindukan agar kami hidup di dalam kekudusan, agar kami hidup menuruti perintah-perintah Tuhan. Bahkan dalam perjalanan kehidupan hari ke hari, kami boleh meneladani kehidupan Kristus, sehingga kami semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan dan semakin dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.